tak kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Kartika Budiman boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Dan bersama narasumber pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yakni yang berjudul Sakramentali, dan itu semua akan kita bahas bersama dengan Bapak Cyrillus Jufri Karundeng sebagai penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Apa kabarnya, Pak? Puji syukur, baik. Baik. Pada program Pelita Kasih kali ini kita berjumpa kembali, Pak, tentunya dengan tema yang berbeda yang bagi saya juga merupakan suatu hal yang baru yang saya dengar, yakni tentang sakramentali. Nah, apa arti dari sakramentali itu, Pak? Ya, memang kita umat Katolik hanya mengenal atau biasa kita dengar sakramen. Ya. Tapi ada juga yang disebut dengan sakramentali. Istilah sakramentali ini berasal dari bahasa Latin. Sacramentalia, semacam sakramen. Adalah tanda suci yang diberikan untuk memohonkan hasil atau akibat baik yang diperoleh berkat permohonan gereja, doa permohonan gereja. Pengertian sakramentali ini ada dua sebetulnya. Pengertian dalam arti subjektif, yaitu benda-benda religius yang sudah diberkati oleh imam atau diakon atau uskup. Nah, benda-benda religius ini seperti apa? Misalnya rosario, medali, air suci, skapulir, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dalam arti verbal, yaitu tindakan-tindakan pemberkatan yang dilakukan untuk memohonkan hasil suci, akibat suci, berkat doa permohonan gereja.
pemberkatan itu yang kita tahu bersama, misalnya pemberkatan rumah, pemberkatan gereja, pemberkatan sawah, ruko, dan lain sebagainya. Benda-benda menjadi sakramentali setelah diberkati oleh uskup, imam, atau diakon. Nanti sebentar kita akan melihat bahwa ternyata pemberkatan itu juga bisa dilakukan oleh awam, kaum awam. Nah, istilah ini muncul pada abad ke-12, yaitu dalam tulisan Petrus Lombardus. Dia seorang uskup di Paris dan juga seorang teolog. Bersamaan dengan munculnya pembakuan istilah sakramen yang kita kenal untuk 7 ritus gereja. 7 ritus gereja ini yaitu yang kita tahu bersama adalah 7 sakramen. Seiring bersamaan dengan itu muncullah istilah sakramentali untuk upacara-upacara liturgi yang tidak termasuk dalam daftar 7 sakramen. Nah, itu kira-kira sejarah kemunculan sakramentali dan pengertiannya. Dan dasar biblis dari sakramentali dan ketentuan yuridis gereja tentang hal ini, Pak, bagaimana? Ya, dasar alkitabiahnya yaitu terletak dalam kehidupan Yesus. Kalau kita melihat dalam Injil Sinoptik ataupun dalam Injil Yohanes, karena Yohanes itu tidak termasuk dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Yohanes pasal 9, di sana dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan sarana atau media. Dia meludah ke tanah, kemudian dia semacam membuat pasta atau membuat salep, dia aduk-aduk, kemudian dia oleskan ke mata si buta. Kemudian dia suruh membasuh diri ke kolam Siloam. Itu ada dalam Injil Yohanes bab 9. Sedangkan ketentuan yuridis mengenai sakramentali ini, kita bisa membaca dalam kitab hukum kanonik nomor 1166. Dikatakan sakramentali ialah tanda suci yang dengan cara yang mirip sakramen menandakan hasil-hasil terlebih yang rohani yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Ataupun dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1667, di mana dikatakan, selain itu Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Nah, itu ketentuan yuridis yang ada dalam kitab hukum kanonik ataupun dalam Katekismus Gereja Katolik. Ataupun dalam Katekismus kitab hukum kanonik nomor 1670, sakramentali tidak memberi rahmat Roh Kudus seperti dibuat sakramen, tetapi hanya mempersiapkan oleh doa gereja supaya menerima rahmat dan bekerja sama dengannya. Demikian. Jadi dasar kitab sucinya ada, kemudian secara yuridis gereja ini ada ketentuan soal itu. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang pengertian dan dasar biblis dan yuridisnya, bentuk-bentuk dari sakramentali itu apa saja, Pak? Nah, tentu saja sakramentali ini memiliki aneka ragam bentuk. Itu tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1671 sampai 1673. Bentuknya yang bagaimana? Pertama, dikatakan bahwa pemberkatan yang dilakukan tanpa mengubah status atau tujuan yang diberkati. Misalnya? Atau yang dalam bahasa Latin dikatakan benedictiones, ini agak apa ya istilahnya, invocative. Jadi segala macam peribadatan atau ritus atau upacara di mana benda atau manusia yang diberkati tidak mengubah status atau tujuan penggunaannya. Yang mana itu ya? Misalnya pemberkatan sawah, pemberkatan rumah, pemberkatan warung, atau
memberikan dahi Berkat. tanda salib di dahi anak. Nah itu kita tidak bisa mengatakan bahwa setelah diberkati, kemudian dalam tanda petik benda atau manusia itu kemudian menjadi suci. Oh iya. Dikatakan suci. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemberkatan yang mengubah status atau tujuan dari yang diberkati. Nah itu ada 3. Yang pertama adalah benedictiones constitutive. Yang mana itu? Berarti mengubah status atau tujuan dari yang diberkati. Yaitu yang dikatakan misalnya biarawan-biarawati yang kemudian menerima kaul. Iya. Kaul kekal. Ada berapa kaul ya? Ada 3 ya. Yang diterima oleh biarawan-biarawati. Kalau seperti yang pastor alami ya, waktu ditabiskan misalnya kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Kemudian yang kedua, yang mana? Yaitu konsekratio, atau yang dinamakan pentabisan. Baik Pak, sebelum dilanjut kita Ya. jeda iklan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat, tetap di Pelita Kasih. Dalam suka maupun duka, bahagia ataupun derita, hatiku tetap bermada syukur pada Tuhan. Puji syukur meskipun hidupku
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Pelita Kasih. Baik, silakan dilanjutkan tadi. Jadi bentuk yang kedua dari sakramentali adalah pemberkatan yang mengubah status atau tujuan dari yang diberkati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama adalah konstitutive. Yang mana itu? Yaitu biarawan-biarawati yang menerima kaul. Itu tadi, kita kaul ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Simbolisasi dari pemberkatan ini kita tahu bersama. Yang digunakan apa? Air suci, minyak krisma, dan tanda salib yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah konsekratio atau pentabisan. Yang mana itu? Yaitu tabisan, uskup, imam, diakon. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah dedikatio. Yang mana ini? Nah, pemberkatan yang dimaksud adalah pemberkatan gereja, pemberkatan altar. Jadi artinya di sini mengubah status. Ya, yang benda-benda itu kayak gereja altar memang yang dikhususkan untuk Allah. Statusnya berubah. Nah, selain dua ini, yang benedicatio constitutive dan apa tadi? Yang tanpa mengubah status invocative, ada juga bentuk lain sakramentali, yaitu pengusiran setan atau eksorsis. Nah, eksorsis ini ada dua bentuk lagi, yang dikatakan eksorsisme imprecatoris dan eksorsisme deprecatoris. Eksorsisme imprecatoris atau pengusiran setan yang dilakukan dengan perintah. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tidak semua imam bisa melakukan itu. Dan itu pun atas izin dari ordinaris wilayah. Atau dalam hal ini uskup. Gitu. Kemudian eksorsisme yang deprecatoris atau yang tidak dilakukan dengan perintah atau hanya melalui doa permohonan. Nah, yang mana itu ya? Kita bisa terima itu misalnya dalam upacara-upacara tobat. Atau jelas dalam liturgi baptis misalnya di Vigili Pasca. Atau ada misalnya penerimaan atau ya sakramen baptis atau mau diterima masuk dalam gereja Katolik, ada penolakan-penolakan setan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengusiran deprecatoris atau hanya melalui doa permohonan. Gitu. Jadi itu semua tadi bentuk-bentuk dari sakramentali. Dan selanjutnya Pak, apakah hanya kaum tertahbis yang boleh memberikannya ini, dan seperti apa upacara perayaan sakramentali tersebut? Ya, baik. Jadi yang kita tahu bahwa kalau 7 sakramen itu memang otomatis hanya bisa dilakukan oleh yang tertabis. Uskup, imam, diakon. Tapi bagaimana dengan sakramentali? Nah, ternyata bisa dilakukan oleh yang tertabis, klerus, uskup, imam, diakon, tapi juga kita umat awam bisa memberikan itu. Nah, sejauh sifatnya sakramental atau eklesial, maka itu hanya bisa dilakukan oleh yang tertabis. Yang mana itu? Yang mengubah status atau tujuan dari yang diberkati. Yang 3 tadi kan? Konstitutive, konstitutif. Nah, itu dilakukan oleh yang tertabis. Misalnya pemberkatan gereja, alternat mungkin mereka panggil Pak Jufri kemudian berkati akan ini gereja. Iya, betul. Kemudian pemberkatan rosario, benda-benda religius seperti itu, sarana doa, itu hanya bisa diberikan oleh yang tertabis. Sedangkan yang lain yang mana? Yang tidak mengubah status atau tujuan yang diberkati. Ya, misalnya apa? Orang datang minta misalnya mau berdoakan ada umat yang sakit. Nah, kemudian
kita dipanggil atau ditentukan untuk menjadi wali baptis. Memberikan setelah dibaptis biasanya orang tua dan wali baptis memberikan tanda salib. Nah itu juga sakramentali. Begitu. Dan yang diberikan oleh awam ini bisa berulang kali diberikan. Ketika anak dibaptis, beri tanda salib. Ketika anak ulang tahun, cipika-cipiki, kasih tanda salib. Atau misalnya ya jauhkan, kemudian ada yang jatuh sakit, kita berdoa memberi tanda salib. Atau bisa dalam momen apa saja ya kita bisa. Misalnya kita mau anak kita mau berpergian keluar dari rumah, orang tua biasanya beri tanda salib seperti itu. Tapi kalau untuk bentuk yang ketiga tadi Pak, yang eksorsisme tetap harus dari yang tertabis. Ya, yang eksorsis memang kalau yang deprekatoris itu biasa orang ungkapkan, ya penolakan tahayul. Oh iya yang sering. Apakah ya sering ada semacam wawancara ditanyakan. Oh itu menolak termasuk juga sakramentali Pak. Iya. Oh. Menolak segala macam perjudian, hiburan tak sehat dan bentuk tahayul dan lain sebagainya. Itu juga sakramentali. Oh. Tapi kalau yang sifatnya memaksa, perintah, yang pertama itu pengusiran setan yang hanya dilakukan oleh imam, itu pun tidak sembarang imam. Tidak sembarang imam. Berarti yang hidup rohaninya mungkin baik. Iya, betul. Karena yang saya tahu saja di Indonesia mungkin hanya satu imam yang ada izin dari ordinaris wilayah atau dari uskup yang ternyata punya kemampuan itu, talenta atau karisma untuk itu. Mungkin kita bisa dengar-dengar bahwa oh si ini bisa dengan berdoa ini akhirnya sembuh ya, atau dan lain sebagainya. Tapi ya memang karisma itu ada dalam diri kita kan. Bukan hanya imam saya kira, umat awam juga saya kira punya karisma itu. Tetapi secara lembaga, secara gerejani memang ada aturan mainnya. Iya betul. Tidak semua langsung bilang, oh kita boleh, kita jo. Ya, mengusir setan. Ada yang sudah bawa rosario, Alkitab, entah apa yang dibaca. Iya betul. Sembuh dan lain sebagainya. Tapi bicara soal kaitan dengan sakramentali, hanya bisa dilakukan oleh imam dan itu pun tidak sembarang imam. Iya betul. Yang bisa memberi. Iya betul, seperti yang sering kita tonton kalau sering tayangan-tayangan ini, pastikan itu adalah surat izinnya memang biasanya dari paus langsung yang menunjuk atau dari apa bahwa ada hanya imam-imam tertentu yang bisa melakukan itu. Nah, dari yang disampaikan tadi bahwa sakramental ini ada kesan magisnya. Dan bagaimana kita menyikapi penggunaan benda sakramentali itu Pak? Tapi sebelum itu dijawab, kita jeda iklan dulu Pak. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih. Rasakan kasih
selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaanmu selalu ku rasakan, kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ya, tadi disinggung soal upacaranya seperti apa Oh iya, betul. untuk pemberkatan, untuk sakramentali ini. Karena kalau kita tahu bersama bahwa kalau untuk 7 ritus sakramen, ya memang harus dalam perayaan Ekaristi. Iya. Karena Ekaristi itu kan menjadi sumber dan puncak hidup beriman Katolik. Jadi mau dibaptis, mau komuni, krisma, mati pun harus dalam misa. Iya, betul. Nah, kalau sakramentali ini apakah harus dibuat dalam perayaan Ekaristi? Ya, sebetulnya tidak harus dalam perayaan Ekaristi. Bahwa yang harus ada dalam sakramentali itu adalah anamnesis dan epiklesis. Nah, itu 2 unsur pokok ini. Nah, apa itu anamnesis? Memberi dasar seluruh perayaan, yaitu kenangan akan karya keselamatan Allah dalam Kristus. Kenangan itu merangkum pujian dan syukur. Sedangkan yang epiklesis memberi orientasi doa permohonan gereja, yakni doa seruan akan kedatangan Roh Kudus, agar Roh Kudus memberkati dan menguduskan orang atau barang itu. Jadi kalau kita mungkin hadir saat pemberkatan mobil misalnya, Iya. atau rumah, pernah naik rumah baru tuh. Iya. Biasanya ada juga pastor buat dalam perayaan Ekaristi, ataupun hanya dalam ibadah sabda. Intinya itu, pastor doa, biasanya ada litani apa itu, memohonkan pertolongan para kudus, ya kemudian pastor ambil air kudus dan riciki, begitu. Setelah itu ada ya doa umat, biasa. Kemudian Bapa kami dan berkat penutup. Jadi tidak harus dalam perayaan Ekaristi yang memang utuh seperti yang lengkap. Nah, kemudian singgung soal praktek magis, ya memang kadangkala ada kesan bahwa orang menggunakan rosario atau salib, krusifiks, kalung dengan krusifiksnya, dengan salib yang besar. Ya, nyendak menjamin ya bahwa orang menggunakan kalung, salib atau kurang hari-hari dengan rosario harus dikatakan dibarengi dengan iman dan devosi.
Jadi biar pakai kalung rosario tapi nggak pernah muncul di gereja, nggak pernah hadir di rosario, Nggak pernah gunakan itu. Ya. barang itu kan. nggak pernah gunakan. Sama juga dengan kitab suci, terbiar di rumah, coba abu, ya. Baru terus. Bulan kitab suci nasional baru coba baca-baca karena ada lomba ranking. Seperti ini muka Bapak ya. Jadi itu dikatakan harus dibarengi dengan iman dan devosi. Sama juga dengan rosario. 50 kali ditadaraskan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan iman, ya itu kata-kata kosong belaka. Iya betul. Ya, demikian barang-barang suci. Jadi kita jangan terkungkung dalam pemahaman, oh iya, kalau sudah menggunakan ini, tidak ada iblis pun akan berdekat pada kita. Atau rejeki mengalir deras. Tidak menjamin. Jadi itu yang saya katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi, ataupun bukan Tuhan yang berseru Tuhan, Tuhan yang selamat. Tapi ya dia memang melihat bagaimana konkretnya dalam kehidupan. Iman kamu ini betul-betul dipraktekkan atau tidak. Jadi perlu diingat bahwa benda-benda sakramental itu bukan jimat. Dari dirinya sendiri benda-benda sakramental itu tidak memiliki kuasa atau kekuatan apapun. Mereka hanya mendatangkan kebaikan melalui doa gereja yang telah diberi kuasa oleh Kristus. Dan catatan penting, untuk memperoleh manfaat pengudusan bagi keluarga, bagi seisi rumah itu, ataupun bagi benda itu, maka kita harus menggunakan sakramental ini secara terus-menerus. Jangan cuma 1-2 hari pakai, 1-2 minggu lepas. Ya kalau so putus nanti orang mau lihat penanganannya seperti apa. Jadi harus dipakai terus-menerus. Misalnya ketika kita menempati rumah baru, rumah itu harus terus diberkati. Ya, dan ada sarana-sarana doa, ada gambar-gambar yang kudus. Ya memang lain kali karena keterbatasan manusia, lain kali so lupa mau panggil klerus untuk berkati itu rumah. Ya. Atau kita juga sudah lupa untuk memasang misalnya patung atau gambar-gambar kudus. Nah, itu maksudnya kita harus menggunakan terus-menerus. Ya. Nah, misalnya para ibu membawa bayinya atau anak-anaknya untuk diberkati. Jangan cuma 1-2 kali masuk gereja, anak-anak seikut sekali. Harus rutin. Supaya memang rahmat pengudusan itu bekerja, berkarya. Ibarat kalau kita makanan ya. Ada kalanya orang bilang liturgi Katolik itu konservatif, kolot. Ya, begitu-begitu terus. Ya, begitu-begitu terus. Paling jelas kan misalnya berlutut, berdiri, ya. Ada kalanya orang berdiri so nentau dengan gaya bagaimana, ya. Menyanyi juga, so dengan mereka selera. Sakramentali yang paling jelas itu ketika misalnya kita masuk gereja, ada air suci. Mau keluar, masuk, ada itu. Nah, seperti makanan. Bagaimana orang merasakan manfaat dari liturgi? Bagaimana kita mau merasakan manfaat dari sakramental? Harus dilakukan terus-menerus. Makanan itu kan kalau tidak dikunyah, tidak dapat rasa garamnya, asinnya, manisnya. Coba kalau nasi atau ikan goreng langsung telat. Tidak dapat rasa dia manfaat rasanya. Ya, begitu juga sakramental. Harus dilakukan terus-menerus. Supaya rahmat itu memang betul. Kehadiran Allah itu dalam simbol memang kita alami dan rasakan. Nah, kayak Pak, benda-benda yang sudah diberkati ini kan Pak, ini kan ya namanya benda, kita tidak tahu nanti rusak lah. Ya, karena betul. Kan sebuah benda. Seperti tadi, misalnya kalau rosario tiba-tiba putus atau mungkin arca-arca lain nanti hancur. Ya. Karena seiring berjalannya waktu juga kan batas dari kekuatan dan ketahanan dari benda ini kan betul. Tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana kita apakah masih harus disimpan atau kita taruh di tempat tertentu? Karena kan seperti kita ketahui bahwa ini sudah diberkati. Ini
sudah bukan benda biasa lagi. Iya. Ya. Bagaimana itu, Pak? Nah, benda-benda yang sudah dipersembahkan, ditabiskan untuk Allah seperti tadi kan, benda-benda religius, kan tidak bisa dipungkiri kemudian jatuh Iya. ya, tanpa disengaja, atau rosario terputus. Mau diapakan? Gereja mengajarkan atau tradisi mengajarkan bahwa benda-benda religius yang sudah dikhususkan bagi Allah, ya tidak diperkenankan untuk diperlakukan secara tidak hormat, Iya, betul. secara tidak baik. Kita pasti mengenal ada tempatnya untuk mau taruh itu. Di rumah-rumah mungkin tidak ada. Itu cuma ada di gereja atau di halaman gereja diatur. Apa itu? Yaitu sakrarium atau sumur suci, tempat untuk menampung benda-benda religius yang sudah tidak dipakai lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada sakrarium? Iya, betul, Pak. Tidak ada sumur suci. Cara lain yaitu benda-benda itu bisa kita bakar atau bisa kita timbun di dalam tanah. Tentu mungkin diawali dengan doa. Begitu. Nah, penanganan terhadap barang-barang yang suci ini memang sudah sejak lama ada aturan mainnya. Yang mengatur itu yaitu kongregasi suci untuk tata ibadah dan sakramen-sakramen. Baik, Pak, kita jeda lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita saat ini, kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat tetap di Pelita Kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pak, dilanjutkan tadi bagaimana kita memperlakukan benda-benda tadi yang sudah. Benda-benda religius yang sudah rusak. Nah, jadi ada aturan mainnya yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Tata Ibadah dan Upacara Sakramen. Itu tahun 1800-an. Waduh, belum ada ya? Semuanya belum ada. Saya juga belum ada ya. Jadi sudah sejak lama ada bagaimana menangani hal semacam itu. Pertama, untuk piala. Ini sebagian kecil saja saya sampaikan. Untuk piala atau sibori yang ada di gereja itu yang digunakan untuk perayaan Ekaristi. Kalau misalnya sudah rusak, berkarat. Ada kan kalau piala-piala sekarang mungkin tidak seperti dulu. Memang lapisannya emas dan lain. Nah, kalau sudah rusak, dikatakan bisa digunakan untuk tujuan lain atau dilebur untuk piala atau sibori. Kemudian untuk kain, untuk stola, kasula, kain-kain altar itu dikatakan itu dihancurkan. Kemudian kalau daun palem, daun palem dibakar. Apa ini ya, dibakar. Itu kan yang dikumpulkan juga dari rumah, kemudian dibakar untuk digunakan pada hari Rabu Abu tahun berikut. Dan yang rosario dan patung-patung itu dikatakan di sana dikuburkan. Jadi harus timbun di dalam tanah. Itu penanganan untuk benda-benda religius yang sudah tidak terpakai. Jadi jangan orang berpikir kemudian langsung dibuang di selokan tanpa sampah. Ya, patung hancur kemudian lempar begitu saja di tempat sampah. Tidak boleh. Penanganannya seperti yang saya sampaikan tadi. Boleh dilakukan di rumah. Gitu. Tapi tentunya harus didoakan dulu di awal. Dulu. Apakah ada doa khusus begitu, Pak? Atau sebetulnya upacara? tidak ada doa khusus. Kita hanya berdoa, bisa doa spontan, ya, atau juga mungkin diawali dengan doa tobat, ya, pengampunan. Baik, Pak. Dan ini juga, Pak, pada saat komuni biasanya kan tidak dibagikan anggur. Iya.
Nah, apakah komuni satu rupa maknanya? Maksudnya yang hanya Komuni, hostis saja, ya. ya. Atau dua rupa itu, Pak? Ya. Apakah maknanya sama yang komuni? Yang Satu pakai rupa dengan- anggur dengan yang tidak pakai. Ya. Jadi prinsipnya dalam tubuh itu kan mengandung darah. Iya, oh iya betul. Tubuh itu ada dalam kesatuan dengan darah. Demikian juga darah itu ada dalam kesatuan dengan tubuh. Hmm. Demikian kita juga kan. Tubuh kita ini mengandung darah. Iya, ada. Ya. Seperti halnya Yesus, darah yang ditumpahkan di Kalvari untuk penghapusan dosa itu bersumber dari tubuh yang mulia. Betul. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, hanya menyampaikan tubuh saja tanpa melihat kaitannya, kesatuannya dengan darah atau sebaliknya. Jadi dengan kita menyambut tubuh Kristus, berarti itu sudah terkandung darahnya di situ. Jadi Kristus hadir dalam setiap partikel kecil dari roti dan tetes anggur. Itu prinsipnya. Iya, betul. Jadi tidak boleh kemudian Karena hanya terima satu, jadi hanya memilih, mau terima hostis saja, atau kita hanya mau terima anggur saja. Sama maknanya, ya. Ketika kita menyambut hosti, berarti situ sudah ada darah Kristus, ataupun dua-duanya. Ya. Nah, kalau di Amerika, mereka hari Minggu itu terima komuni dua rupa, hosti dan anggur. Hari Minggu. Kalau misa harian, misa biasa harian, itu hanya terima hosti. Berbeda dengan kita di Indonesia yang saya alami dan mungkin kita alami, bahwa biasanya di misa harian justru, karena umatnya sedikit. Ya. Ataupun dalam perayaan pemberkatan nikah. Oh iya. Nah, itu ya, memang di situ jelas komuni dua rupa. Sama ya, saya kira komuni cuma hosti kemudian roti dan anggur. Maknanya tetap sama. Bahwa kemudian ada yang berpikir begini, kalau dengan anggur tidak boleh, kan jangan nanti tercemar. Kan biasanya orang celup-celup. Oh iya. Ya. Celup-celup. Atau apa istilahnya? Ya itu sebenarnya alasan praktis. Alasan pastoralnya ada. Bahwa bagaimana mungkin orang misalnya umat yang hadir 1000-an. Anggur disiapkan cuman begitu. Tidak mungkin yang lain akan menerima. Itu alasan pastoral. Yang tadi bahwa akan kotor dan lain sebagainya itu cuma alasan praktis saja. Nah Pak, apa akibat yang kita terima atau akibat yang kita dapatkan ketika kita dengan semena-mena memperlakukan yang tidak sewajarnya terhadap benda-benda yang sudah diberkati tersebut? Sakramental itu. Jadi kita sebagai orang Katolik tahu bahwa itu benda-benda yang memang sudah dikhususkan bagi Allah. Benda-benda yang menjadi sarana doa kita, simbol kehadiran Allah. Kemudian secara sengaja yang saya katakan berantem, orang tua anak atau suami istri, kemudian dia tahu bahwa itu salib merupakan sarana doa. Dia ambil, dia lempar, hancur. Nah itu otomatis kena yang namanya sakrilegi. Dosa tidak terhapuskan baik dunia dan akhirat. Ada klasifikasi dosa. Ini dosa memang ringan, dosa berat. Nah ini sakrilegi. Nah saya kira bukan cuma itu yang dikatakan juga oleh gereja, bahwa misalnya orang yang dalam hidup persinahan, kemudian ya entengnya masuk gereja komuni seperti orang yang tidak. Itu juga kemudian pembunuhan, kemudian nah itu kena otomatis. Ataupun merokok ya di dalam gereja, tidak menghormati bahwa di situ ada sakramen. Iya betul. Maha Kudus, atau dia langsung sambut komuni misalnya, ngobrol sementara misa ada, seperti itu. Bahkan karena tidak ada persiapan batin, double sakrilegi. Sudah ngobrol, tidak ikut misa, mungkin tidak dengar firman Tuhan, tidak melakukan pernyataan tobat, langsung sambut. Nah itu. Baik Pak, dan yang paling terakhir mungkin yang ingin disampaikan kesimpulan atau closing statement terakhir yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah.
Baik, jadi kita sebagai umat Katolik tentu ada cara-cara beriman Katolik. Dan salah satu poin yang mau ditegaskan pada kesempatan ini, kita umat Katolik hendaknya juga memiliki sikap hormat kepada sarana-sarana doa, barang-barang yang sudah diberkati, yang dikhususkan, dipersembahkan untuk Allah. Karena dari hal-hal tersebut kita akan mengalami dan menerima rahmat pengudusan bagi keluarga kita, bagi diri kita, untuk setiap karya dan aktivitas kita. Karena manusia itu adalah makhluk simbol, makhluk yang dibarengi dengan atau ditandai dengan simbol-simbol dalam kehidupannya. Karena itu kalau tidak ada hal-hal seperti itu tentu kita akan dalam tanda petik sedikit mengalami kesulitan untuk mengalami rahmat Allah. Baik Pak, dan paling terakhir Pak, kita mohon Presiden Bapak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat dan cinta kasih-Mu bagi kami semua. Terlebih pada kesempatan ini kami sudah dikuatkan lewat diskusi mengenai penghormatan terhadap barang-barang yang sudah dipersembahkan untuk keselamatan kami. Biarlah kiranya dalam hidup kami memiliki cara beriman yang benar, sehingga lewat sarana-sarana doa ini kami boleh mengalami rahmat pengudusan untuk diri kami dan keluarga kami, serta siapa saja yang mempergunakan dengan layak. Berkatilah kami semua, urapilah kami dengan rahmat-Mu untuk segenap pimpinan, kru, TVRI, dimanapun mereka berada dalam setiap karya dan pekerjaan mereka dapat terlaksana dengan segala baik, dan kami semua selalu dalam naungan kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak sudah hadir saat ini, yang sudah membahas tema kita tentang sakramental ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah